Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Wakil Ketua yang saya hormati, Ibu Bapak anggota DPRD yang saya hormati, Bapak penjabat dan paripurna Dewan yang kami hormati. Ya, yang pertama Pak penjabat dan Bapak Ibu sekalian, ini sudah masuk bulan Oktober. Ya, keresahan seluruh petani kita di Nusa Tenggara Timur terkait benih Pak penjabat, benih jagung, benih padi. Ini Oktober sampai Maret ini musim tanam pertama. Kita harap supaya curah hujan datang, benih yang akan disalurkan oleh pemerintah ini harus tepat waktu. Yang kedua, Bapak penjabat yang kami hormati, ini terkait dengan persoalan di beberapa kabupaten terkait dengan penyakit tanaman pisang, Pak penjabat. Ya, Bapak penjabat tahu Flores, Sumba itu terutama petani-petani kita di daerah dataran sedang itu sandaran pangannya itu kalau beras tidak ada dan harga mahal saat ini, tanaman pisang, keladi dan juga ketela rambat, singkong atau ubi kayu. Bapak penjabat, tanaman pisang di Sumba dan Flores ini hampir merata sudah terserang penyakit. Dia mati satu rumpun, buah pisangnya itu isinya air, tidak ada lagi isi pisang. Padahal itu pendamping beras yang penting untuk menolong masyarakat kita di saat ya stok beras tidak ada atau harganya cukup tinggi. Kami mendapat informasi bahwa penanganan penyakit pisang ini masih sebatas pencegahan. Uji laboratoriumnya untuk sampel pisang ini, laboratorium terdekat yang ada di Nusa Tenggara Barat, Pak penjabat. Namun, pengiriman sampel tidak diterima oleh provinsi di sana karena khawatir ada penularan. Ya, oleh karena itu kita butuh BRIN daerah ini, bagaimana koordinasi dengan BRIN nasional supaya penanganan penyakit pisang, keladi, dia menular ke keladi dan singkong, Pak penjabat. Ini bahaya sekali, El Nino, anomali iklim, kalau terjadi terus Pak, pasti beras tidak mampu beli dan pangan menjadi persoalan untuk masyarakat kita. Oleh karena itu kami mohon ini menjadi catatan untuk dinas terkait dan kita titip Bapak penjabat bagaimana koordinasi Badan Riset Inovasi Daerah ini dengan nasional supaya solusi jangka menengah dan jangka panjangnya bisa menolong petani kita. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan penyakit hama atau gagal panennya tanaman cengkeh. Ini seluruh daratan Flores sudah 4 tahun Pak penjabat. Cengkehnya tidak berbunga, mereka kesulitan sekali untuk makan minum. Kalau daerah pegunungan berharap cengkeh ini dia jual bisa konversi untuk biaya pendidikan, perumahan, cicilan bank atau di koperasi dan juga untuk makan minum. Tetapi mereka sudah 4 tahun tidak bisa. Kalau gagal panen seperti ini tidak berbunga, ya mungkin anomali iklim atau ada persoalan apa, atau ada unsur tanah yang harus diuji laboratorium, kadar apa yang perlu diperbaiki, kita kurang tahu. Ini tentunya pemerintah punya tugas. Kita tidak bisa biarkan masyarakat itu memikul persoalan ini berkepanjangan. Ya, kita harap di tangan Pak penjabat bisa membantu petani kita yang gagal panen cengkeh ini sudah 4 tahun. Kalau sapi Pak penjabat kena PMK atau penyakit yang menjadi wabah nasional itu ada kompensasi. Kami dengar di Pulau Jawa itu 2.500.000 sapi ini. Ya, kalau di sini kan babi, ya kita bicara ternak babi kena penyakit tapi tidak ada subsidi atau bagaimana perhatian dari pemerintah. Kalau cengkeh bagaimana? Yang ketergantungan petaninya hanya cengkeh, kelapa, kakao. Kelapa kena penyakit, kakao kena busuk buah, banyak sekali masalahnya. Cuman petani ini tidak berdaya.
Oleh karena itu kami di forum paripurna yang terhormat ini kami menitipkan mohon kebijakan mencari solusi di pemerintah pusat untuk membantu petani kita di Nusa Tenggara Timur. Saya kira demikian Pak Wakil Ketua, Pak Penjabat, terima kasih banyak. Kami kembalikan. Selamat sore. Terima kasih Pak Paradis.